Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, kelas IPA 4B, jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi birokrasi publik. Materi pertama yaitu definisi dan mazhab birokrasi. Definisi birokrasi. Selama ini, organisasi birokrasi di kalangan masyarakat dipahami sebagai sebuah organisasi yang melayani masyarakat dengan stereotipe yang negatif, antara lain yaitu proses pengurusan surat atau dokumen lain yang berbelit-belit, tidak ramah, tidak adil, tidak transparan, mempersulit dan memperlambat pelayanan, dan sebagainya. Tidak salah masyarakat menggambarkan birokrasi dengan hal-hal yang seperti itu karena memang pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan yang dialami secara langsung oleh masyarakat. Definisi birokrasi menurut para ahli yang pertama itu Peter M. Blau and W. Meyer mengatakan birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi serta secara sistem teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi. Menurut Almond and Powell, birokrasi adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal yang saling berhubungan dalam jenjang yang kompleks di bawah pembuat tugas atau peran formal, ketentuan atau peraturan dan bukan orang. Yahya Muhaimin. Menurut Yahya Muhaimin, birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintah, sipil maupun militer yang melakukan tugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu. Dari beberapa ahli tadi, kita dapat mendefinisikan birokrasi yaitu tata kerja pemerintah agar tujuan negara bisa tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kita harus objektif dan terbuka, dan tata kerja ini untuk tujuan bersama, bukan per individu atau per orang. Makna birokrasi yang pertama itu makna positif. Makna positif, birokrasi yang bermakna positif diartikan sebagai birokrasi lega rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Kedua yaitu makna negatif. Birokrasi yang bermakna negatif diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi atau penyakit, organisasi tambun, boros, tidak efisien dan tidak efektif, korupsi dan lain-lain. Ketiga, makna netral. Sedangkan birokrasi yang bermakna netral diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara atau cabang eksekutif, atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua itu sejarah birokrasi sejak masa kolonial sampai reformasi. Pertama, yaitu model negara dan birokrasi pasca kolonial. Model ini diperkenalkan oleh Anderson tahun 1983. Menurutnya, negara dan birokrasi merupakan kelanjutan dalam pola-pola tertentu yang berasal dari negara kolonial sebelumnya. Dalam perspektif modernisasi, model negara pasca kolonial memiliki dua varian, yaitu pertama, model ini seharusnya bersifat netral, mewakili kepentingan umum dan tidak terkait dengan kepentingan golongan tertentu. Oleh karena itu, pendukungnya, terutama penduduk dalam pemerintahan, adalah figur-figur modern yang memiliki keahlian tertentu. Dengan kata lain, para teknokrat. Kedua, tugas utama negara pasca kolonial dalam mendukung perkembangan nasional adalah menciptakan tertib politik. Kedua, birokrasi pada masa kemerdekaan. Setelah memperoleh kemerdekaan, negara ini berusaha mencari format pemerintahan yang cocok untuk kondisi saat itu. Berakhirnya masa pemerintahan kolonial membawa perubahan sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan. Perbedaan pandangan yang terjadi di antara pendiri bangsa di awal masa kemerdekaan tentu tentang bentuk negara yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah menjurus ke arah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintahan. Pada awal kemerdekaan, negara ini mengalami perubahan bentuk negara, dan ini yang beri
implikasi pada pengaturan aparatur negara atau birokrasi. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal berdasarkan konstitusi RIS melahirkan dilematis dalam cara pengaturan aparatur pemerintahan. Ketiga, birokrasi pada masa Orde Lama. Pada masa ini pula, birokrasi mempunyai loyalitas ganda, satu segi kepada partai politik yang didukungnya, pada sisi lain kepada masyarakat yang dilayaninya. Ada tiga kekuatan politik yang cukup besar, yaitu nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom, yang berusaha berbagi wilayah kekuasaan atau kaplingnya pada berbagai departemen di bawah label demokrasi terpimpin. Tiga kekuatan politik tersebut membangun akses ke birokrasi pemerintah. Lebih tepat, dapat dikatakan bahwa birokrasi saat itu sudah terperangkap ke dalam jaringan perangkap yang dibasang oleh kekuatan politik Nasakom. Birokrasi pada masa Orde Baru. Pada masa antara 1965 sampai masa Orde Baru, era pemerintahan Soeharto, birokrasi lebih jelas kepemihakannya kepada kekuatan sosial politik yang dominan, dalam hal ini Golkar. Pada masa Orde Baru tersebut terlihat sekali terjadinya politisasi terhadap birokrasi yang seharusnya lebih berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Jajaran birokrasi diarahkan sebagai instrumen politik. Kekuasaan Soeharto pada saat itu, birokrasi dijadikan alat mobilisasi massa guna mendukung Soeharto dalam setiap pemilu. Setiap pegawai negeri sipil atau PNS adalah anggota Partai Golkar. Pada masa Orde Baru, pemerintahan yang baik belum terlaksana, misalnya saja dalam pelayanan. Pengurusan administrasi masih saja berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama. 4. Birokrasi pada masa birokrasi era reformasi. Publik mengharapkan bahwa terjadinya reformasi akan diikuti pula dengan perubahan-perubahan besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun kultural. Bagi birokrasi pemerintah, di mana kondisi birokrasi di negara-negara berkembang saat ini masih dengan kondisi birokrasi yang dihadapi oleh para reformis. Persoalan birokrasi di negara berkembang seperti merajalelanya korupsi, pengaruh kepentingan politik partisan, sistem potrenklain yang menjadi norma birokrasi, sehingga pola perekrutan lebih banyak berdasarkan hubungan personal daripada faktor kapabilitas. Perkembangan birokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa organisasi birokrasi sering kali masih terjadi. Baik, materi ketiga yaitu hubungan birokrasi dan budaya politik, definisi dan tipe budaya politik. Menurut Gabriel Almond, budaya politik adalah seperangkat sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, dan perasaan-perasaan tentang politik yang terjadi dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu. Budaya politik merupakan orientasi politik dan sikap individu-individu dalam hubungannya dengan sistem politik di mana mereka merupakan anggotanya. Pada tingkat orientasi individual, Almond membedakan sikap individu terhadap objek politik atas tiga bagian, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Ada tiga aspek budaya politik. Pertama adalah orientasi terhadap sistem, kedua orientasi terhadap proses politik, ketiga orientasi terhadap kebijakan publik. Aspek pertama yaitu menentukan keabsahan, kedua yaitu hubungan budaya politik dan budaya birokrasi. Secara harfiah, budaya biasa atau bisa diartikan sebagai way of life, yaitu sebuah cara hidup. Budaya juga bisa diartikan sebagai rangkaian kepercayaan, nilai-nilai, sikap hidup dan kebiasaan, serta perilaku yang berkaitan dengan seluruh sendi kehidupan. Budaya politik
suatu bangsa dapat terlihat dari dalam kecenderungan perilaku yang tampak pada kehidupan politik masyarakat secara umum atau general political culture. Dalam secara khusus, tampak pada perilaku kelompok tertentu yang memiliki kekuatan dan pengaruh dominan atau elit political culture. Friedrich 1965, Hayden 1983, dan Middahl 1987 dan Austin 1990 membuktikan bahwa perilaku birokrasi pada suatu negara berbentuk pada pola tertentu berdasarkan pada budaya, sedangkan birokrasi sering diartikan sebagai lembaga yang dominan dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, lembaga yang dominan dalam kehidupan modern merupakan pembawa nilai-nilai yang melestarikan nilai-nilai budaya suatu bangsa, sehingga birokrasi merupakan anak kebudayaan. Perilaku birokrasi merupakan pencerminan bagian budaya politik suatu negara, bahkan mungkin merupakan aspek budaya politik terpenting karena perilaku birokrasi sangat mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan politik lainnya dalam masyarakat. Ketiga yaitu peran dan fungsi birokrasi bagi negara dan masyarakat. Birokrasi adalah mesin negara, karena jika tidak ada negara, maka birokrasi pun juga tidak pernah ada. Sebaliknya, jika tidak mungkin ada negara tanpa ditopang oleh organisasi birokrasi. Peran birokrasi menentukan hitam putihnya kehidupan masyarakat dan negara. Artinya, jika birokrasi baik, maka negara dan masyarakat juga akan baik. Demikian pula sebaliknya, jika birokrasinya amburadul, maka negara dan masyarakatnya pun akan amburadul. Contoh dari fungsi-fungsi negara yang dilaksanakan oleh birokrasi di Indonesia. Pertama, fungsi pertahanan keamanan dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan, ABRI, Intelijen. Kedua, fungsi ketertiban dilaksanakan oleh kepolisian. Ketiga, kejaksaan. Keempat, fungsi pekerjaan umum dilaksanakan oleh Departemen Pemukiman dan Perhubungan. Kelima, fungsi kesejahteraan dilaksanakan oleh Departemen Sosial, Koperasi, Kesehatan, Pendidikan, dan Perdagangan. Baik, saya akan menjelaskan materi keempat sampai keenam, yaitu patologi birokrasi. Definisi patologi birokrasi. Istilah patologi yang berarti penyakit adalah istilah yang diadopsi dari bidang medis, yaitu penyakit yang bisa menyerang setiap orang dari keadaan sehat menjadi sakit. Patologi birokrasi diartikan sebagai penyakit-penyakit yang diderita oleh birokrasi, baik skala kecil maupun skala besar. Penyakit-penyakit birokrasi yang dimaksud antara lain berupa inefisiensi, inefektivitas, organisasi para pejabat, organisasi yang tambun, organisasi yang lamban, dan sebagainya. Birokrasi adalah pelayan masyarakat sekaligus abdi masyarakat, sehingga dia harus selalu dalam kondisi sehat walafiat supaya bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Birokrasi saat ini jelas menghadapi persaingan global dengan berbagai masalah internal. Masyarakat sudah mampu dan berani menuntut hak-hak yang memang menjadi miliknya. Salah satu yang dituntut oleh masyarakat adalah hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari pelayanan masyarakat atau birokrasi. Patologi birokrasi tentang persepsi dan gaya manajemen. Patologi tentang persepsi dan gaya manajerial bisa dijelaskan, yaitu penyalahgunaan wewenang dan jabatan, fobia terhadap kritik, korupsi, dan sogok, kecenderungan mempertahankan status quo, boros dan mewah, arogans, sombong, ragu dalam mengambil keputusan, cari kambing hitam, tidak adil atau kepada staf dan pelayanan, intimidasi, kurang komitmen terhadap sumpah jabatan, kurang koordinasi, cepat puas diri, tidak rela melakukan pendelegasian wewenang, dan xenofobia atau menolak perubahan karena lemah prediksi.
Beberapa pemikiran tentang reformasi. Yang pertama, merampingkan struktur birokrasi. Dua, sosialisasi seminar lokakarya tentang reformasi birokrasi. Tiga, menerapkan one stop service, sistem pelayanan satu atap, yaitu suatu sistem pelayanan yang diwujudkan dalam satu ruang atau atap. David Osborne tentang pembaruan organisasi pemerintah menuju pemerintah wirausaha, bukan hanya perampingan, swastanisasi, menekan pemborosan atau kecurangan, tetapi mengubah DNA organisasi pemerintah sehingga memiliki perilaku inovatif tanpa didorong dari luar, melalui 1. Strategi intim, 2. Strategi konsekuensi, 3. Strategi pelanggan, 4. Strategi kontrol, 5. Strategi budaya. Gus Dwianto menyarankan reformasi birokrasi. 5. Patologi birokrasi dalam hal perilaku disfungsional yang negatif. Pertama, birokrasi seharusnya adalah public servant dan berperilaku fungsional, dan bukannya sombong, berbelit-belit, acuh tak acuh, tidak adil, dan masih banyak lagi. 2. Seharusnya setiap aparat birokrasi memenuhi 3 syarat, yaitu kolege, mempunyai pengetahuan yang memadai, skill, memiliki keterampilan yang cukup, dan attitude, mempunyai sikap yang pantas atau patut. Patologi birokrasi dalam hal akibat situasi internal dalam instansi. 1. Kurang kondusif untuk bisa bekerja atau berkarya secara optimal karena adanya konflik kepentingan individu dan publik. 2. Belum ada pemimpin yang bisa dijadikan panutan atau suri tauladan. 3. Pemimpin seharusnya berpengetahuan, berketerampilan, berperilaku konsisten dan konsekuen, adil, serta futuris atau berpandangan jauh tentang ke depan. Baik, saya akan menjelaskan materi ke-7, reformasi birokrasi. Alasan-alasan reformasi birokrasi. Ada beberapa alasan. Yang pertama, organisasi pemerintah dipandang terlalu besar dan cenderung mengkonsumsi semua sumber daya. 2. Pemerintah dipandang terlalu melakukan campur tangan dan melakukan kegiatan di sektor-sektor yang sebenarnya bisa dilakukan oleh swasta dan masyarakat itu sendiri. 3. Pemerintah dipandang memiliki cara tindak yang telah usang. 4. Munculnya teori-teori ekonomi baru. 5. Globalisasi dan perdagangan bebas. 6. Perkembangan teknologi. 7. Gerakan reformasi. Ketiga, yaitu patologi birokrasi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Patologi birokrasi dalam kurangnya hal pengetahuan dan keterampilan bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Pelayanan yang kurang memadai karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan. 2. Sedangkan ada kelompok masyarakat yang cepat maju dan berkembang. 3. Butuh peningkatan kualitas, terutama dari rekrutmen dan kaderisasi. 4. Patologi birokrasi, pelanggaran peraturan perundang-undangan. Untuk patologi dalam hal pelanggaran peraturan perundang-undangan, kita bisa jelaskan sebagai berikut. 1. Semua aspek kehidupan bangsa telah diatur dalam perundang-undangan. Korupsi, suap, disiplin, pencurian, membayar pajak, dan lain sebagainya. Kedua, aparat birokrasi belum memamerkan diri sebagai mestinya. 3. Butuh perbaikan sistem penegakan hukum serta membangkitkan motivasi sosial kontrol dari masyarakat. Gus Dwianto, reformasi birokrasi dilakukan melalui 1. Perubahan struktur sehingga pelayanan yang dulunya lama dan berbelit-belit dirubah menjadi pelayanan yang sederhana dan responsif. 2. Perubahan non-struktur. Budaya dan etika yang harusnya dirubah yang awalnya tidak karuan berubah menjadi objektif dan transparan. 3. Perubahan lingkungan, yaitu kontrol yang efektif dari organisasi-organisasi di sekitarnya. Diharapkan dengan kontrol ini maka birokrasi bisa bergerak dengan benar. Budi Setiono. 1. Market government, organisasi birokrasi adalah terlalu besar
sehingga harus didesentralisasikan. Birokrasi menjadi sama dengan organisasi lain, sehingga manajemen harus sama, ada spirit entrepreneurs, murah dan rasional. 3. Participatory government. Antitesa dari market government, birokrasi harus menyediakan ruang untuk berpartisipasi publik, sehingga birokrasi harus datar, turut dalam pengambilan keputusan, ada ruang konsultasi dan mau mendengarkan. 3. Flexible government. Flexible government, birokrasi harus cepat merespon perkembangan, tidak permanen, sistem kontrak, pengambilan keputusan tidak baku, tidak berubah-ubah, murah tapi harus berkoordinasi antar top level.